3 optometri. Itu prakteknya, itu ada praktek refraksi, praktek optisi, dan praktek lensa kontak. Keluhan itu ada mendadak atau sudah 2 minggu dan sebagainya, mempunyai kelenturan tertentu, kadar air tertentu, dan juga dia dipastikan dia harus bisa bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dulur di warung optometri bareng Toto. Opa. Nah, kali ini dulur, aku kepingin bahas mengenai gimana caranya supaya kita bisa menjadi optometri. Nah, aku wis nekakno ahli nih iki. Yaitu Opa, ahli optometris. Ya. Opa, aku kan kepikiran Opa, piye carane supaya jadi seorang optometri. Opa iso cerita nggak Opa? Ya apa sih carane supaya aku iki iso jadi seorang optometris Opa? Awal pertama kali itu aku sering ketemu Caca. Cacaku itu dia kacamata, kacamata tebel. Jadi seringkali periksa nang spesialis mata. Nah dari situ aku, bapakku, masku itu sering mengunjungi rumah sakit mata. Nah kemudian setelah itu oleh resep baru terpenang optik. Dan itu biasanya tahun ping pindho. Buh ganti kocok, buh ganti kocok nih gitu. Nah ini akhirnya menginspirasi, wah berarti kendala juga gitu. Kendala juga meripat, tidak sok main-main. Maka dari itu, nah akhirnya tergerak bahwa wah aku pengen jadi optometri. Ngono ceritanya. Oh, jadi untuk iki sesuk jadi film moto ngono ya Pak ya. Ya. Jadi kepengin ero kira-kira wong iki ono ban opo? Tanya opo. Lah, terus caranya lek ini kepengin dadi optometris itu kudu opo ae sing dilakokno Opa? Ya, jelas semua kan sekolah ya. Mau sekolah. Artinya sekolah itu memang sekolah akademi refraksi optisi, optometris atau prodi optometri, begitu. Itu sekolahnya. Nah, sekarang begini, kita paham bahwa 80% pengetahuan itu lewat penglihatan. Jadi begitu pentingnya penglihatan ini di dalam mata itu akhirnya membuat seseorang bisa mempunyai ilmu dan juga bisa melakukan aktivitas. Bayangkan, dari pengetahuan yang masuk itu 80% lewat penglihatan, khususnya lewat mata. Nah, ini yang menjadi aku pengen putuskan bahwa ini sekolah yang penting begitu. Nah, akhirnya dari spesialis, akhirnya jadi optometris begitu. Nah, setelah mlebu optometris, nah ini memang ternyata mempelajari anatomi mata. Jadi bagian-bagian mata, baik yang di depan maupun yang di belakang, mulai dari kornea, lensa mata, bilik mata, belakang sampai retina, dan juga mempelajari saraf mata. Nah, begitu. Nah, ini otomatis membuat ketertarikan bahwa begitu pentingnya mata supaya apa, tidak terjangkit karena tidak terjangkit kebutaan. Ini yang menyebabkan saya dulu tertarik untuk masuk di sekolah optometri. Ini menarik ya Pak. Kalau kita membahas mengenai kuliah
ya Pak ya. Sekolah optometri ya Pak. Apa di sekolah itu kita hanya mempelajari mengenai breksomoto, apa masih ada materi-materi kuliah yang lain Pak, sehingga kita layak nanti lulus dikatakan sebagai seorang optometri itu. Ya, memang untuk awal itu ada tadi itu kita mulai dasar umum. Ya biasa lah. Jadi belajar pendidikan warga negara, belajar fisika optik, belajar biokimia, kemudian juga umum. Nah, itu untuk awal. Nah, tapi di awal itu juga diajari instrumen refraksi. Instrumen refraksi ini alat-alat apa sih yang dipakai untuk pemeriksaan refraksi? Alat apa yang dilakukan untuk pemeriksaan mata? Baik yang kecil maupun yang besar. Nah, ini itu di tahun pertama. Untuk tahun kedua, nah, kita sudah mulai masuk ke pelajaran atau mata kuliah klinik refraksi, optisi, dan juga lensa kontak. Nah, ini refraksi ini kita belajar bagaimana periksa yang baik dan benar, mulai dari lensa pendahuluan, kemudian sampai tuan ukuran, alat bantu dan juga penglihatan binokuler. Nah, sampai pemberian koreksi alat bantu penglihatan. Begitu. Itu begitu kompleks banget ya Pak. Tambah Ya. seru iki pelajaran mengenai optometri iki. Ojo lali dulur ya bahwa sekolah optometri ku ternyata nggak cuman mempelajari mengenai pemeriksaan mata, tapi juga tadi kita di dasar sudah ada biokimia, terus kemudian instrumen-instrumen yang harus digunakan saat kita memeriksa mata. Jadi kayak seru banget nih kalau kita serius atau pengen mempelajari lebih dalam soal optometri, ini sok kuliah deh sekolah-sekolah atau kampus-kampus optometri dulur. Oke, lek jik penasaran ya, ojo lewat no maneng untuk segmen berikutnya dulur. Kita akan membahas mengenai siapa itu profesi optometri hanya di Warung Optometri. Oke, Opa, kalau kita kepingin tahu lebih detail ke optometrian, kan selama kita kuliah itu kan juga pasti ada teori, juga kemudian ada praktek-praktek yang diajar. Dulur-dulur ki pengen ro Pak, kira-kira praktek itu apa ae lho macamnya untuk seorang optometri Pak? Ya. Sebetulnya kompetensinya itu kan ada 3. Oke. Sekarang ada tambahan lagi 1 karena memang sudah jenjang pendidikannya lebih tinggi. Iya. 4 tahun. Iya. Nah, kita bahas yang D3 itu. Sesi berikutnya kita bahas yang D4. Wah, seru ya Pak. Oke, lanjut Pak, lanjut. Ya. Untuk yang D3 optometri, itu prakteknya itu ada praktek refraksi, praktek optisi, dan praktek lensa kontak. Kalau praktek refraksi itu kita diajarkan untuk tanya jawab dalam anamnesa. Lebih banyak menggali apa keluhannya, kapan sakitnya berulang, kemudian bagaimana keluhan itu ada mendadak atau sudah 2 minggu dan sebagainya. Nah, yang riwayat kesehatan. Nah, kesehatan baik pribadi maupun keluarga. Nah, itu dalam praktek refraksi itu diajarkan komunikasi seperti itu. Nah, kemudian menginjak praktek refraksi untuk pemeriksaan pendahuluan. Dan pendahuluan itu kita bisa tahu bagaimana gerak bola mata pasien kita, bagaimana posisi bola. Kemudian visus atau tajam penglihatan itu sampai berapa maksimal begitu. Nah, kemudian kita bisa
menyaring dari situ apakah ini bisa dikoreksi dengan kacamata atau lensa, atau memang kita perlu merujuk. Nah, ini kita bisa tentukan dalam pemeriksaan pendahulu. Nah, setelah itu baru kita tentukan, kita berikan lensa yang sesuai kebutuhan. Kalau kita tahu bagaimana pemeriksaan pendahuluan dalam praktek refraksi itu, sehingga kita bisa tentukan langkah-langkah apa saat pemeriksaan refraksi. Nah, kemudian setelah itu tidak hanya itu, kita perlu untuk melakukan atau menentukan ukuran yang sesuai habitnya, habit pasien yang datang ke kita. Nah, ini masih refraksi. Iya. Berarti kudu jeli ya Opa ya. Jadi kasarannya kita sebagai detektif mata ini harus jeli memahami mengenai keluhan-keluhan pasien tersebut ya Opa ya. Oke, selanjutnya apa lagi Opa yang mungkin perlu ditanyakan atau mungkin perlu dikuasai oleh seorang optometri? Ya, yang kedua tadi praktek optisi. Ya, praktek optisi itu kalau kita melihat kacamata, nah bagaimana untuk menentukan kacamata yang sesuai dengan pasien kita. Nah, dan kacamata ini ada lensanya juga. Ya. Nah, kita bisa membuat lensa, memotong lensa sesuai dengan bingkainya. Nah, kemudian baru kita ukur nanti berapa jarak pupilnya. Jarak pupil kanan, pupil kita dari sal ke kanan dan di PD monokulernya. Ini harus pas. Iya. Nah, ini juga butuh ilmu untuk itu. Iya. Jadi nggak sembarangan bisa langsung masuk. Karena tiap lensa pasti ada titik fokus. Iya. Nah, ini yang belum yang double bifocal atau nanti yang progres. Nah, itu kita mempelajari skema dari bagaimana suatu lensa itu masuk ke dalam kacamata yang dipakai oleh pasien. Nah, terakhir tentunya adalah praktek lensa kontak. Iya. Karena kan lagi marah kacamata berwarna. Ya. Padahal tidak semua lensa kontak itu bisa dipakai oleh pasien kita. Memang harus tertentu, mempunyai kelengkapan tertentu, kadar air tertentu, dan juga dia dipastikan dia harus bisa bersih dan juga harus bisa memelihara lensa. Iya. Nah, ini praktek-praktek yang nanti yang akan dikuasai, yang harus dikuasai oleh optometris. Iya. Berarti yang penting itu lagi Opa ya. Kalau menurut apa yang Opa jelaskan, bahwa sebetulnya kita sebagai seorang optometri itu juga dibutuhkan rasa empati ya Opa ya, supaya kita memahami apa yang si pasien itu keluhkan. Terus sekali itu Opa ya. Betul. Jadi gimana, bagaimana kita merasakan atau supaya kita seorang optometri itu memiliki rasa empati itu Opa? Ya. Opa. Yang utama memang pemeriksa itu harus dengan hati. Iya. Nah, kalau Tapi sesuai- bukan berarti perasaan yang lain ya Opa ya. Ini hati itu maksudnya empati ya Opa ya. Empati. Iya, perasaan Betul. memahami apa yang dirasakan ya Opa. Oke, lanjut Opa. Gimana Nah, terus? kalau misalkan nanti kita periksa anak-anak. Ya. Iya. Periksa anak-anak itu butuh kesabaran. Pasti butuh kesabaran. Kenapa? Kalau nggak sabar, nggak bakal bisa ketemu nanti. Berapa ukuran yang sesuai Iya. dengan gangguan penglihatan begitu. Nah, dengan pemeriksaan pediatri pada anak-anak, di samping juga butuh kesabaran, kita dilatih juga empati yang tadi disampaikan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dikuasai dan juga perlu diyakini bahwa setiap melakukan pemeriksaan itu harus dengan hati. Begitu. Kayaknya seru ya dulur ya kalau kita membahas profesi optometri itu ternyata skillnya nggak cuma 1, 2, 3, tapi banyak sekali skill yang harus dikuasai oleh seorang optometri. Terlebih dulur, lupa seorang optometri itu butuh memiliki rasa empati yang tinggi terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasiennya. Kayaknya seru dulur pasti penasaran gimana idealnya untuk menjadi seorang optometris yang baik.
Stay tune terus ya dulur. Jangan lupa di next segmen di Warung Optometri. Oke, Opa. Untuk kali ini aku kepingin tahu lebih dalam, Opa, bagaimana rahasia atau mungkin tips untuk menjadi seorang optometri yang baik, terlebih buat calon-calon mahasiswa atau bahkan calon-calon optometris yang akan menggunakan, supaya nanti mereka punya kiat-kiat sukses lah, Opa ya, saat mereka sudah menyandang sebagai seorang optometri. Tipsnya apa aja nih, rahasia dari Opa ini? Jadi gini, sebetulnya sama dengan mahasiswa yang lain, yang di bidang yang lain. Memang kunci utama adalah tekun belajar. Itu nggak bisa di bahwa itu modal utama. Nah, kita harus tekun belajar, kita harus banyak membaca, literasi, tambah literasi, lihat jurnal ilmiah dan sebagainya. Ya, begitu. Nah, tapi penting kita tekankan bahwa di sini itu adalah jalur vokasi, di mana pendidikan vokasi itu lebih banyak keterampilan, lebih banyak skillnya daripada materi. Nah, artinya bahwa nantinya calon-calon optometris itu perlu membekali bahwa bukan materi saja yang paham, tetapi dia lebih ke arah praktek, karena memang jalur pendidikannya adalah fokus. Nah, skill dan kemampuan ini itu yang lebih banyak harus dikuasai daripada harus ada atau mempelajari buku-buku tentang optometri. Nah, yang diprioritaskan adalah praktek. Nah, dengan pemberian skema dan itu ada sekitar 60 sampai untuk praktek, 30 sampai 60% atau 4% itu ke materi atau teori. Nah, ini yang perlu dipahami dan juga dikuasai oleh calon optometri. Kenapa? Karena memang mereka harus turun lapangan. Mereka harus turun lapangan. Setiap calon optometri, setiap nanti tenaga kesehatan dalam bidang optometri, dia akan mengadakan pengabdian masyarakat. Nah, di sini yang tadi pernah saya singgung bahwa butuh empati, butuh bekerja dengan hati, dan juga mempunyai kepedulian dengan sesama. Nah, ini merupakan perasaan yang perlu dikuasai oleh para optometri. Jadi tidak hanya melakukan pelayanan saja, tetapi pelayanan harus dilakukan. Mantap bukan? Mantap sekali, Opa. Yang penting itu sekarang yang ingin saya tanyakan lagi ke Opa, untuk tadi kan Opa menyampaikan bahwa di tempat kita kuliah, di tempat kampus kita mencari ilmu atau bersekolah mengenai keoptometrian, tadi kan kita dituntut juga untuk aktif ya, Opa ya, aktif dalam arti melatih skill atau mungkin updating skill dengan banyak membaca keilmuan optometri, baik itu dari jurnal atau apapun itu. Kalau menurut Opa ini, dulur-dulur semua yang kiranya nanti sudah atau bahkan atau calon ya, Opa ya, calon optometri, itu juga bisa atau diperlukan apa saja kegiatan-kegiatan yang mereka harus ikuti itu, gitu loh, Pak. Jadi harus ikuti supaya untuk mengasah keilmuannya. Menurut Opa apa nih tips dari Opa? Ya, kita sebenarnya kembali ke dalam kompetensi dari optometri ini. Yang utama kompetensinya adalah teknologi. Dan pengetahuan, penguasaan tentang teknologi optometri. Begitu. Karena itu merupakan suatu kompetensi para optometris. Artinya, setiap teknologi dalam dunia optik, dalam dunia optometri itu harus baik mencari jurnal, membaca jurnal,
cari di teras, tetapi ilmuwan dan teknologi ada. Itu harus update. Kenapa? Dengan update-nya keilmuan dan teknologi. Nah, ini sangat bermanfaat kepada pasien. Kalau optometris itu pinter, kalau optometris itu ada, dia tidak akan sepi dari pasien, dia akan dicari orang. Nah, ini tips dari mungkin dalam seperti itu. Jadi harus meningkatkan pengetahuan dan juga teknologi. Mantap sekali ya Pak ya. Berarti mantap loh dulur kalau kita menjadi seorang optometri. Begitu banyak yang kita pelajari, terus ternyata profesi optometri ini amat sangat dibutuhkan ya dulur. Itu yang perlu dicatat. Jadi pengembangan profesi ini amat sangat luar biasa. Oke dulur, tetap pantengin warung optometri karena kita akan diskusi terus mengenai profesi optometri. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Oke dulur, sampai ketemu di episode berikutnya.